Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan mempelajari tentang styling simbologi peta vektor titik. Materi ini masih lanjutan dari styling simbologi peta vektor yang sebelumnya sudah disampaikan. Kita lanjut atau kita mulai pembelajaran kita dari pengertian styling. Mungkin untuk pengertian styling dalam materi sebelumnya sudah kita sampaikan, namun demikian tetap saya sampaikan dalam video ini untuk membantu mempermudah pemahaman teman-teman sekalian. Dalam Quantum GIS, style adalah visualisasi kartografi yang memperhitungkan fitur individu dan tematik layer. Ini mencakup karakteristik dasar simbologi seperti warna dan isian, parameter outline, penggunaan marker, rendering tergantung skala, transparansi lapisan, interaksi dengan lapisan lain, dan pelabelan. Nanti semuanya akan kita pelajari. Style yang dipilih dengan baik menyederhanakan persepsi dan keterbacaan data, sehingga penting untuk mempelajari cara bekerja dengan style agar dapat mewakili data spasial dengan cara terbaik. Dengan istilah sederhana, pelajari cara membuat peta yang enak dilihat lah ya intinya. Nah, sebagai persiapan belajar ya, materi ini hanya membahas styling simbologi peta vektor yang berupa titik. Beberapa materi styling mirip sekali dengan bab styling vektor poligon dan garis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Disarankan mengikuti terlebih dahulu materi bab styling vektor poligon dan garis karena beberapa konsep tentang styling vektor tidak dibahas lagi di sini. Untuk mempermudah pembelajaran nanti disediakan 3 peta SHP dengan jenis vektor yang berbeda yaitu titik, garis, dan poligon ya. Nanti masing-masing petanya bisa diimport, bisa di-download dulu ya, kemudian diimport ke proyek kita masing-masing. File yang digunakan nanti sama dengan file pembelajaran styling vektor poligon dan garis. Oh, ini saya koreksi ya, filenya nanti agak beda ya, karena untuk titik ya nanti kalau kita membutuhkan variasi atribut-atribut yang ada itu nanti file sebelumnya itu tidak bisa digunakan ya. Ini saya koreksi ya, nanti tidak sama ya untuk terutama yang ini ya, file SHP yang berupa titik ya. Nah, selanjutnya ini adalah proses impor file SHP ya yang disediakan ya, sehingga tampilan proyeknya kurang lebih akan seperti berikut ya. Nah, ini tidak lagi menggunakan tonggak KKM ya, tapi berikut ini nanti akan kita demonstrasikan. Oke, saya tunjukkan dari memulai Quantum GIS ya. Quantum GIS-nya kita jalankan dulu ya, yang versi 218 ya, yang versi desktopnya ini ya. Oke, ini proses loadingnya, teman-teman perlu menunggunya dulu ya. Kemudian nanti silahkan membuat proyek baru saja ya, sehingga nanti masing-masing latihan itu nanti mudah dibuka kembali ya, dan diingat pelajarannya. Inilah tampilan awal dari Quantum GIS ya. Kemudian kita membuat proyek baru ya. Kemudian kita impor ya beberapa file yang kita butuhkan untuk belajar ya. Oke, di sini kita impor ya. Nanti kalau di tempat saya ada di sini ya, teman-teman nanti setelah download ya nanti silahkan diakses dari folder downloadnya masing-masing ya. SIG Quantum GIS ya. Oke ya, di sini administrasi desa, kemudian jalan ya, yang merupakan garis ya. Kemudian, nah ini kita menggunakan data sarana ibadah karena nanti lebih variatif ya, lebih mudah. Nanti ketika styling ya nanti masing-masing atributnya bisa dibedakan ya. Kemudian yang tonggak KKM ini juga kita buka ya, nanti biar terlihat variatif saja data kita ya. Kemudian data administrasi desanya kita taruh di yang paling bawah ya, jalannya kita taruh bawah aja gini seperti ini ya. Oke, nanti kita akan bermain-main di sini ya. Nah, lanjut ya, kita bahas mengenai aturan dan cara akses styling ya. Akses styling dapat dilakukan berdasarkan layer ya. Jadi untuk melakukan styling suatu layer ya, langkah pertama adalah memilih layer mana yang akan diubah stylenya. Styling di Quantum GIS merupakan bagian dari jendela properti layer ya. Untuk mengaksesnya bisa dilakukan dengan double klik layer ataupun klik kanan layar lalu pilih properties.
Jika tidak langsung masuk ke menu style ya, nanti silahkan pilih menu stylenya ya. Oke, ini kemarin sudah saya tunjukkan ya, bisa double klik aja ya. Kemudian kalau masuk di tab-tab yang lainnya ya, nanti silahkan masuk ke tab style ini ya. Selanjutnya ya, aturan berikutnya ya, style yang bisa diberikan terhadap layer maupun terhadap objek ya, yang ada di dalamnya ya. Dalam satu layer ya, objek dapat diberikan lebih dari satu style yang overlay atau tumpang tindih ya. Misalnya objek titik yang diberikan dua style seperti berikut ya. Jadi nanti bisa saja diberikan dua style ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini ya, ini kemarin kebetulan mungkin lupa belum saya demonstrasikan ya. Misalnya saat ini kita punya style seperti ini ya, warnanya coklat ya, seperti itu ya. Atau kalau kita mau rubah dulu ya, warnanya agak mencolok ya, misalnya kita kasih warna biru ya, apply ya, sehingga nanti di sini warnanya biru. Kemudian kita menghendaki ya, sebelum warna biru ya ada suatu warna, sesudahlah ya, kita bisa klik tambah di sini ya. Oke ya, di sini kita tambah di sini ya. Nah, misalnya merah dan biru ya. Oke. Untuk birunya ya, karena ada di bawah ya, mungkin bisa kita perbesar ya biar nanti kelihatan ya, seperti ini ya. Kemudian untuk merahnya ya, biar nanti agak kelihatan kebiru-biruan ya, mungkin bisa kita tambahkan ini ya, transparansi ya, seperti ini ya, sehingga nanti hasilnya bisa seperti ini ya, biru merah ya, tapi ada di lingkaran biru seperti ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama ya, stylingnya adalah single symbol ya. Opsi ini membolehkan kita untuk memilih sebuah style single yang akan diaplikasikan pada semua fitur di layer. Pilihan tipe style objek pada single symbol ini ya, ada nanti penanda elips ya. Ini memang agak berbeda ya dengan vektor-vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian ada fillet marker ya, kemudian ada penanda huruf ya, kemudian ada geometri generator, ini kita abaikan dulu ya. Kemudian ada penanda sederhana, penanda SVG, kemudian ada vektor fill marker juga ya. Jadi nanti yang fill itu nanti ya semacam nested ya. Jadi nanti ada simbol bersarang lah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk geometri generator nanti kita abaikan dulu ya, sebelum kita belajar nanti secara khusus tentang geometri ini ya. Oke, untuk single symbol nanti ada penanda sederhana ya. Yang pertama penanda sederhana itu nanti ada fill, outline, ukuran, gaya garis luar, lebar garis tepi, rotasi, offset ya. Kemudian ada titik tambatan ya. Titik tambatan itu ada dua, vertikal dan horizontal, dan juga ada simbol pilihan ya. Nanti yang bisa kita terapkan nanti kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, misalnya kita tempatkan di situ ya, kemudian kita masuk ke styling ya. Kita pilih yang single symbol ya. Beberapa hal yang bisa diatur ya di sini ya. Oke, kita ngatur yang sisi ininya ya. Nanti fillnya dari merah misalnya dirubah menjadi orange ya, sama-sama mencolok ya. Nanti berubah menjadi orange. Kemudian outline-nya ya, bisa hitam ya, bisa merah ya, bisa merah seperti ini ya. Nah, nanti agak kemerah-merahan. Ini outline-nya merah lah, kurang kelihatan lah ya nanti ya. Untuk ukuran bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Ini lebih diperbesar ya seperti ini ya. Kemudian diperkecil lagi satu lah, misalnya 0, sekian ya. Nah, nanti seperti ini kalau kecil ya. Kemudian berikutnya gaya garis luar, nanti bisa titik-titik juga seperti ini ya. Nah, ini kurang kelihatan ya. Mungkin ini kita perbesar ya biar agak kelihatan ya. Nah, garis luar nanti bisa titik-titik ya. Nah, kurang kelihatan. Nanti teman-teman bisa dicoba ya, yang kelihatan lah. Kemudian gaya ininya bisa di set ya, tapi itu tidak kelihatan ya. Kemudian lebar garis tepi ya, bisa ditebalkan sih ya, nanti seperti ini ya. Kalau lebih tebal ya, tadi titik-titiknya kelihatan, kalau ini kita tebalkan ya. Kalau rotasi, kalau bulat tidak kelihatan ya, nanti kalau yang elips ya nanti akan kelihatan ya. Kemudian ya, nah ini tambatan itu maksudnya ini ya, bisa sisi atas ya. Kalau sisi atas ya nanti agak dari sini ya, seperti ini ya. Kemudian ya, ini yang tambatan vertikal ya. Kemudian di tengah juga bisa ya. Kalau tengah seperti tadi ya, seperti ini ya. Kemudian bisa di bawah nanti seperti ini ya, dari bawah ya. Oke, kita kembalikan ke tengah. Kemudian yang horizontal ya, bisa di sebelah kiri. Nah, ini agak ke kiri ya. Kemudian bisa di sebelah kanan juga seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan ya.
Nah, kita taruh di tengah lagi ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan simbol-simbol yang ada di sini, semacam misalnya belah ketupat ya. Nah, nanti belah ketupat nanti bentuknya ya. Kemudian bintang. Nah, oke, kita coba bintang. Nah, bintang seperti ini. Kemudian bisa juga anak panah ya. Anak panah ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk single simbol ya, pilihan-pilihannya yang bisa diterapkan. Nah, nanti ini gambarannya kurang lebih seperti ini, kelihatan di situ ya. Oke, kita lanjut ya, yaitu penanda elips ya. Untuk elips ya nanti beberapa propertinya itu mirip-mirip ya dengan single simbol ya. Nanti mungkin agak berbeda ya ketika di rotasinya ini ya. Rotasinya nanti kalau diterapkan nanti bisa bolak-balik. Kalau bulat kan tidak kelihatan ya bolak-baliknya ya. Oke, di sini berikutnya kita misalnya pilih yang elips ya, penanda elips ya. Nah, penanda elips ya. Kalau elips ya, nanti ada beberapa properti ya nih elips ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, elips ya secara khusus ada lebar dan tinggi simbol ya. Jadi nanti kalau ini kita kecilkan ya, nah dia bentuknya semakin elips lah atau apalah istilahnya ya. Oh, ini semakin bulat ya, tapi kalau itu kita besarkannya. Nah, kalau kita besarkan ini baru dia semakin kelihatan elips seperti ini ya. Nah, ini coba kita besarkan lagi ya. Oke, sampai 5. Nah, ini semakin bentuk elips ya. Tapi kalau ini kita set sama ya, yaitu 3 misalnya ya, kita samakan dengan ini ya, kita copy paste ya. Kita copy, kita paste di sini ya, maka dia bentuknya bulat seperti penanda sederhana yang sebelumnya sudah kita pilih tadi ya, yang ini ya. Oke, ya, nanti kalau gini bulat ya, seperti penanda sederhana ya. Untuk yang lainnya sama ya, tidak kita demonstrasikan lagi ya. Mungkin rotasi ini ya. Nah, jadi nanti kalau ini misalnya kita tetapkan tadi 5 ya, 5 seperti ini ya. Bentuknya kan elips banget ya. Nah, nanti seperti ini ya. Dan kalau kita rotasi nanti baru kelihatan di sini ya. Nah, misalnya kita rotasi 45 derajat gitu ya misalnya ya. Oke, kita rotasi 45 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti seperti ini, miring seperti ini. Nah, teman-teman bisa nyoba, tapi kalau negatif miringnya nanti kebalikan dari sebelumnya. Nah, ini miringnya seperti ini. Teman-teman bisa nyoba ya, tapi untuk titik tambatan dan lain sebagainya nanti sama. Itu yang khusus untuk elips ya. Bagaimana kalau kita menggunakan simbol seperti ini, misalnya kotak ya, nanti menjadi kotak seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke simbol berikutnya saja karena itu mirip-mirip ya. Berikutnya adalah fillet marker. Ini yang mirip dengan nested simbol ya. Jadi nanti ada simbol di dalam simbol ya. Nanti yang bisa kita atur adalah ukuran, rotasi, offset, titik tambatan, dan simbol pilihan ya. Oke, kita coba berikutnya adalah fillet ini ya, fillet marker ya. Fillet marker ya, seperti apa ya? Fillet marker nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada marker utamanya dan di dalamnya ada marker ada marker di dalamnya atau nestednya, bersarangnya ya. Jadi nanti kalau di dalamnya ya kita pilih dotted seperti ini ya misalnya ya. Nah, seperti ini ya, nanti di dalamnya ada dot-dotnya seperti itu ya. Nah, seperti ini nanti bentuk-bentuknya ya. Nah, teman-teman bisa nyoba eksplorasi lebih jauh lagi ya. Kemudian kalau ini bisa juga di transparansi ya. Nah, di transparansi ya, kemudian warnanya ya. Kalau teman-teman mau nyoba-nyoba warna yang kalau saya biasanya nyobanya warna yang itu ya, warna yang mencolok ya, biar nanti kelihatan efeknya, terutama untuk bagian-bagian yang kita anggap penting ya. Oke, kita lanjut ya untuk nested simbol nanti kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada berikutnya adalah penanda huruf ya. Yang unik dari penanda huruf nanti adalah family huruf ini ya. Kemudian nanti fill-nya juga ya. Yang lainnya sama ya dengan style yang lainnya ya. Oke, misalnya ini kita rubah ya menjadi di sini penanda huruf ya. Nah, ini seperti ini ya. Penanda huruf nanti kurang lebih seperti ini. Oke, kalau ini kita besarkan lagi ya. Penanda huruf ya. Nah, ini mungkin ukurannya bisa kita besarkan ya, biar kelihatan lah nanti ya. Nah, ini A seperti ini ya. Kemudian, nah ini bisa kita pilih font family-nya ya. Misalnya seperti ini, bully ya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa nyoba-nyoba yang lainnya. Tapi sejauh ini ya, saya nyoba tidak ada
ini ya. Tidak ada secara khusus nyari hurufnya ya. Kalaupun ada itu nanti dalam bentuk simbolisasi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kalau kita rubah menjadi D ya, misalnya bisa juga sih seperti ini ya, D. Bagaimana kalau kita misalnya ada yang A, B, C, D ya, nanti caranya adalah dengan membuat layer yang berbeda ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk penanda huruf ya. Kita lanjut ya. Kemudian ada penanda SVG ya, nanti bisa kita atur ukuran, fill, outline, ukuran ya sama ya. Kemudian offset ya, titik tambata, dan pilih simbol SVG. Mungkin yang paling unik simbol SVG. SVG itu gambar ya. Nanti kalau kita pilih simbol SVG ya, ini penanda SVG seperti ini ya. Yang paling unik nanti di sini ada simbolisasi gambar-gambar ya. Misalnya kita, karena ini misalnya kan tempat ibadah ya, misalnya kita taruh rumah kayak gini ya. Misalnya kalau kita apply ya, nanti gini bentuk gambar tempat ibadah. Ini karena rotasi tadi ya. Rotasinya kalau kita kembalikan ya, lebar outline, nah ya rotasinya 0 derajat ya. Kita cek di sini 0 derajat ya. Ini kok masih miring. Rotasi 0, ukuran 48. Nah ini yang lainnya. Nah, mungkin nanti masih ada pengaturan rotasi yang terkait ya. Ini oke, gini aja. Kita rubah dulu ya yang pertama ya. Misalnya kita cari simbol yang kelihatan jelas ya, tata letaknya ya. Kemudian kalau memang saat ini posisinya tidak kita kehendaki, baru kita rotasi ya. Misalnya kita naikkan seperti ini. Nah ini baru tepat ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman dicoba-coba ya untuk simbologi penanda SVG ini ya. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah fillet marker ya. Ini nested simbol vektor ya. Nanti kalau kita pilih nested marker ya, kalau kita pilih seperti ini ya, dari single simbol ini ya, ada ini ya. Vektor fillet marker ya, mirip dengan apa fillet marker sebelumnya ya. Cuma di sini nanti ada simbolisasi ya. Kalau kita pilih ya, nanti ada sub-subnya itu ya. Nanti bentuknya vektor atau garis seperti ini ya. Kalau kita terapkan ya, nanti bentuknya garis ini sebenarnya ya, tapi kurang kelihatan ya. Nah, kalau kita besarkan ya. Oke, seperti nanti seperti ini, bisa kotak, bisa apa crossing seperti ini ya, kemudian bisa cycle ya. Nanti coba-coba aja ya yang sesuai ya. Nah, tidak kelihatan kalau ini, kalau brief, nah ini nanti kurang lebih kelihatan seperti ini ya. Nah ini bisa kita besarkan ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Kita lanjut aja ya. Nah selanjutnya adalah styling dikategorikan ya. Jadi ini memang beberapa pilihan stylenya yang mirip-mirip ya dengan pilihan style pada poligon dan pada garis ya. Nanti tapi ada beberapa yang berbeda. Pilihan simbologi ini akan mengisi warna peta yang dikategorikan berdasarkan kolom atribut yang dipilih ya. Untuk memastikan pilihan atribut yang relevan, silahkan periksa dulu atribut peta yang bersangkutan sebelum dilakukan styling. Jumlah kategori sebaiknya jangan terlalu banyak ya. Jika terlalu banyak akan dan kapasitas komputernya terbatas ya, maka nanti kemungkinan akan error ya. Bisa nutup sendiri ya, atau nanti komputernya bisa hang ya. Untuk latihan styling ya dikategorikan pada vektor titik ya, silahkan tambahkan file SHP sarana ibadah. Tadi kita sudah tambahkan ya, sudah saya sampaikan di awal ya. Lalu silakan kategorikan berdasarkan kolom remark ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat dulu datanya ya, kita bisa lihat di tabel atribut sini ya. Yang berbeda itu kan remark ya, nanti ada jenis tempat ibadahnya, ada masjid, gereja ya, kemudian yang lainnya ada apa lagi nih? Nah ada peribadatan atau sosialisasi apalah ini ya, sosial lainnya ya, kemudian cuma kira-kira ya ada 3 lah nih di Kabupaten Semarang ya. Oke, nanti kita coba ya, kita modifikasi ya. Ini kita pilih stylingnya nanti di sini dikategorikan ya seperti ini ya. Kemudian kita pilih di sini berdasarkan remark ya. Kemudian kita klasifikasi ya. Yang tidak ada kita hapus saja ya. Nanti di sini ada gereja, masjid, peribadatan lainnya, pura, ada vihara juga ternyata di Jawa Tengah ya.
Dan warnanya ya bisa kita bisa menggunakan simbol tadi ya, atau kita bisa pilih menggunakan warna seperti ini, kita apply ya, sehingga nanti warnanya beda-beda. Yang ini nanti gereja ya, kemudian yang ini nanti masjid ya, warna ini ya, ini masjid ya, kemudian ini gereja ya, kemudian yang hijau ya pura ya, hijau pura ya. Biar tidak salah dengan yang ini ya, yang ini kita sembunyikan dulu ya, jadi nanti puranya yang ini ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk dikategorikan ya tadi ya. Nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah graduated ya. Graduated simbologi membuat kita bisa memilih data menjadi sebuah kolom dengan klasifikasi yang unik dan memilih sebuah style yang berbeda untuk tiap kelas. Misalnya, kita akan mengklasifikasi simbol berdasarkan panjang garis ya. Oh, ini bukan garis lagi ya, ini ada kesalahannya. Ini bukan panjang garis mestinya ya. Ini saya coret ya. Oke ya, nah, seperti ini ya. Kita bisa klasifikasi otomatis berdasarkan kolom tersebut ya, dan pengaturan presisi di belakang koma dan interval klasifikasi dapat dikustomisasi ya. Metode klasifikasi bisa berdasarkan warna, juga bisa berdasarkan size ya. Jadi untuk graduated ya, saya kira kalau panjang garis tidak tepat ya, maka ya kalau kita lihat di sini ya, yang terkait dengan angka-angka lah ya, kalau apa graduated itu ya, yang terkait dengan angka-angka, misalnya apa? Nah ini tidak ada yang terkait dengan angka ya. Oke, misalnya kalau yang tonggak ini ya kita lihat ya. Tonggak juga tidak ada angka-angka yang sifatnya satuan ya. Oke, kita coba ini ya, yang bagian ya, inilah kita anggap ini ya, FGSIBD ini ya, karena angka-angka lainnya ini kosong ya. Teman-teman nanti bisa sih cari juga data-data yang lainnya ya. Nah ini misalnya kita gunakan ini ya untuk graduated ya. Oke, kita lakukan styling ya. Oke, kita pilih styling ya, kemudian kita pilih yang graduated ya, kemudian untuk kolomnya kita pilih yang karena luasnya kosong-kosong ya, jadi kalau kita klasifikasi berdasarkan luas ini kosong semua ya. Kalau kita coba apply ya, nanti sama semua ya. Tapi kalau FGBD tadi kan datanya lebih variatif ya, sehingga nanti kalau kita klasifikasi ya, sehingga nanti bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nanti tiap warna, tiap tempatnya akan memiliki warna yang berbeda, unik-unik seperti ini ya. Kemudian ya metodenya bisa color atau bisa size juga ya. Nanti ukurannya beda-beda ya dalam satu warna yang berbeda ya, atau bisa menggunakan color ya, ukurannya sama ya, tapi menggunakan warna yang berbeda ya. Kemudian legendanya juga bisa seperti itu ya. Histogram ya, dan lainnya. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Nah ini bisa menggunakan kuartil juga ya, kalau kita klasifikasi seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bisa menggunakan natural ya, klasifikasinya seperti ini ya. Kemudian bisa standar deviasi ya. Kemudian bisa juga pretty bricks. Nah, bisa dicoba-coba nanti untuk klasifikasi untuk yang graduated. Kemudian selanjutnya ya, nanti contohnya graduated seperti itu ya. Selanjutnya adalah berdasarkan aturan tertentu. Simbologi berdasarkan aturan memungkinkan klasifikasi pengaturan simbol secara lebih fleksibel atau bahkan manual. Misalnya dalam range sekian sampai sekian ya, dengan angka pembulatan ya akan diberikan warna merah ya. Dengan ini maka simbologi akan lebih sesuai dengan kondisi nyata yang dibutuhkan ya. Nanti contohnya kurang lebih seperti ini ya, untuk yang aturan tertentu ya. Misalnya ya, kalau kita menggunakan SGBD tadi ya, dan ini kita rubah menjadi berdasarkan aturan ya. Misalnya ya, kalau sekarang kan posisinya ya, kalau kita lihat ya, yang terbanyak kan ini ya. Bagaimana kalau ya ini antara 1 sampai 200-nya ya, itu kita pisah ya, karena ini kan 00 ya, ini kita hapus. Ini kita hapus ya, kemudian ini kita hapus ya. Kalau kita apply ya, nah nanti kurang lebih warnanya seperti itu ya. Dan ini kalau kita rubah warnanya ya, ini vector field marker ya, ini kita rubah menjadi penanda sederhana aja ya, seperti ini ya.
kita rubah menjadi merah ya, seperti ini ya. Kita apply ya, nanti ini akan menjadi merah ya. Kemudian yang ini ya, vektor filmmakernya ini kita rubah menjadi penanda sederhana aja ya, sederhana seperti ini ya. Oke ya, kemudian kita apply ya, nanti kurang lebih seperti itu ya, tapi jangan merah ya, nanti warnanya kita rubah menjadi yang berbeda, misalnya orange ya, seperti ini ya. Nah nanti beda orange seperti ini ya. Kalau di sini nanti lebih fleksibel ya, atau nanti teman-teman kalau mau merubah ya rate-nya ya, misalnya di sini 1 sampai 200 ya, misalnya kita rubah menjadi 1 sampai 100 deh ya, misalnya seperti ini ya. Oke ya, kemudian kita coba hitung ya. Nah ini masih sama ya, 114 dan 7. Nanti teman-teman bisa kalibrasi ya sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam kasus datanya nanti yang rate-nya atau range-nya, sorry bukan rate-nya, range-nya nanti berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah berikutnya adalah pemindaian titik ya. Simbologi pemindaian titik merupakan simbologi khusus untuk vektor titik ya, untuk yang poligon dan yang garis tidak ada ya. Dengan ini ya nanti memungkinkan membuat style simbol titik dengan ada buffer di sisi luarnya. Nanti kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Oke, kita coba nanti simbologi yaitu dengan di sini pemindaian titik ya. Nanti kalau kita apply ya, nanti kurang lebih seperti ini ya, ada titiknya ya. Nah, tapi titiknya nanti di luar karena kita ya tadi sudah menempatkan ini simbologi titiknya ya, penanda sederhana ya. Mungkin ya gini aja, single simbolnya ya, ini penanda sederhananya ya. Yang ini kita hapus saja ya, hapus ya. Kemudian yang ini ya kita rubah menjadi penanda sederhana ya, dan yang lainnya kita sesuaikan ya, karena ini nanti akan saling terkait ya. Oke ya, kemudian kita kembali ke pemindaian titik ya, kemudian kita apply, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya, ada yang besar dan ada yang kecil ya. Center simbol ya, nah, center simbolnya ya bisa kotak ya, bisa juga ini kita pilih kotak misalnya ya, seperti ini ya. Nah ini senternya ada di sini ya. Label-label kemudian yang lainnya nanti silakan dicoba-coba ya. Nah ini rendernya ya, misalnya kita graduated ya. Oke ya. Oh udah kelihatan graduated, dikategorikan. Ini coba satu ya. Ini berdasarkan remark ya, kita klasifikasi ya, ini dia. Kita hapus ya, kemudian kita oke, kita apply. Nah, nanti beda-beda seperti ini ya. Nah ini tadi double ya. Jadi settingan-settingan yang lainnya yang sudah kita atur itu nanti akan berpengaruh pada settingan berikutnya. Jadi nanti diperhatikan ya soal itu ya. Nah, kemudian yang lainnya nanti silakan ini ya dimodifikasi ya sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Ada displacement range, label-label, ada proses render ya. Kalau proses render nanti semuanya ada. Oke ya, kita coba segini ya, apply ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah heat map ya. Simbologi pemindaian titik merupakan simbologi khusus untuk vektor titik ya. Nah, memungkinkan membuat style simbol titik dengan blur ya. Jadi nanti mungkin nanti akan seperti ini. Karena blur di sisinya ya, maka kita perlu menyalakan transparansi nantinya ya. Oke, kita coba yang heat map di sini ya. Kita heat map ya. Kemudian kita coba apply ya. Nah nanti petanya malah tidak kelihatan ya. Oleh karena itu ya kita perlu mengaktifkan transparansinya seperti ini. Sehingga nanti peta di belakangnya kelihatan ya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Ini mungkin bisa kita perbesar lagi ya. Nah ini seperti itu ya. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah seperti ini juga ya. Oke, untuk heatmap nanti kurang lebih penggunaannya seperti itu ya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga paham dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi silakan disampaikan melalui kolom komentar.
Untuk materi PDF dan lainnya yang diperlukan seperti materi untuk latihan tadi ya, silahkan di-download melalui link yang ada di deskripsi ya. Untuk kontak lebih lanjut teman-teman jika diperlukan bisa kontak ke sini ya, priadi@ltr@gmail.com ataupun priadi@stekom.ac.id. Demikian, terima kasih.